Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman apa kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan setiap harinya ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua tentang pendidikan anak ya teman-teman. Nah di video ini aku tuh lagi ada acara kunjungan ke pesantren ya teman-teman. Ini videonya udah agak lama sih, beberapa minggu kemarin, tapi aku baru upload sekarang. Nah ini tuh aku ikutan komunitas gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk part time gitu untuk aku biar gak jenuh banget di rumah. Karena kan pas pandemi ini aku tuh di rumah terus ya teman-teman. Mungkin semuanya juga sama gitu dengan adaptasi lingkungan yang sekarang tuh beda ya kayak dulu. Terus biiznillah ada suatu komunitas yang bikin aku tertarik buat ikutan karena di sini tuh banyak kegiatan sosialnya. Insya Allah juga untuk pembenahan diri ya teman-teman, karena kan manusia imannya naik turun gitu. Jadi ini tuh salah satu kebutuhan juga ya untuk aku. Nah di sini bicara soal pendidikan anak, aku hubungkan dengan keuangan ya teman-teman, karena kan di sini mengenyam pendidikan juga butuh biaya ya teman-teman. Kita harus mempersediakannya sedini mungkin biar kedepannya kita tuh udah ada acuan, udah ada pegangan untuk dana pendidikan ini. Nah kalau ditanya, aku tuh pengen banget ya masukin anak-anak ke sekolah yang memang aku pengen gitu. Kayak misalkan sekolah IT. Nah aku tuh pengen banget anak-anak aku tuh lebih terfokus pendidikannya ke agama Islam. Cuman pas aku survei gitu ya, survei tipis-tipis, ternyata harganya juga lumayan, biayanya juga nggak sedikit. Karena yang memang ada harga ada kualitas ya, dalam pendidikan juga sama sih kayaknya seperti itu. Jadi di sekolah-sekolah IT ini kita dididik lebih fokus gitu ke anak-anaknya, karena kan jumlah muridnya juga sedikit. Terus anak-anak kita juga lebih terpantau gitu ya. Cuman aku hitung-hitung kayaknya Masya Allah gitu. Mudah-mudahan ada rizkinya sih ya teman-teman. Yang penting niatnya dulu aja. Karena sebenarnya niat baik itu pasti udah dicatat dan insya Allah kalau kitanya udah niat, udah berusaha, pasti dipermudah oleh Allah. Nah sekarang kan kakak Alzea usianya mau masuk ke 4 tahun. Terus Dede Alzain juga mau masuk ke 2 tahun. Jadi aku mau perhitungkan dulu untuk biaya pendidikan SD-nya gitu. Kalau bisa sih dimulainya di tahun depan. Jadi biar lebih ringan aja gitu untuk kedepannya. Memang sebagai orang tua kita tuh harus siap sedini mungkin gitu ya untuk pendidikan anak-anak. Karena gimana pun juga pendidikan itu kan sangat penting ya. Jadi kita sebagai orang tua harus ada effort gitu untuk menyekolahkan anak-anak kita di sekolah yang baik insya Allah. Nah, kali ini aku mau sharing gimana caranya menabung dana pendidikan, dan aku mau buat sinking funds-nya juga ya, teman-teman. Tapi di sini aku mau sedikit ambil gambarannya aja biar teman-teman bisa lebih ada gambaran gitu. Karena di sini setiap sekolah itu berbeda-beda ya biayanya. Soalnya kan dari fasilitasnya juga berbeda-beda. Teman-teman boleh cek sendiri. Tapi kalau ini yang aku cek sekolah IT yang standarnya saja, ya yang kira-kira masuk untuk budget aku gitu untuk saat ini. Tapi ini sedikit tips sih buat teman-teman gitu yang mau menyekolahkan anak. Pilih sekolah yang baik gitu ya, yang sesuai dengan pilihan kita. Terus usahakan lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah. Jadi meminimalisir juga untuk anak-anak ngantuk di perjalanan ya. Nah ini salah satu survei aku di SD IT yang biaya masuknya lumayan terjangkau dan iuran bulanannya juga nggak terlalu besar ya teman-teman. Untuk biaya pendaftaran di sini 500.000, terus untuk uang pangkal di 9.500.000, uang kegiatan di 2 juta, terus seragam 600.000 dan SPP 1 bulan ya di bulan pertama aja itu 400.000. Nah, setelah itu totalin semuanya ternyata totalnya 13 juta. Nah, harga 13 juta ini untuk perkiraan biaya di tahun 2021. Nah, seperti biasa aku mau hitung inflasinya ya, teman-teman.
Nah, di sini kan kakak Alzea itu baru umur 4 tahun dan untuk masuk SD itu kan minimalnya 7 tahun. Jadi masih ada jarak 3 tahun gitu. Nah, di 3 tahun itu aku mau maksimalin nabung untuk persiapan dana pendidikan di sekolah SD-nya Alzea. Nah, untuk inflasinya ini aku ambil 15% aja ya teman-teman. Karena untuk jaga-jaga juga ya. Nah, untuk tahun pertama itu di 13 juta. Nah, di tahun kedua ada inflasi 15%. Jadi ditambah 1.950.000. Dan biaya pendidikan di tahun kedua sebesar kurang lebih 14.950. Di tahun ketiga naik 15% lagi sebesar 2.242.000. Biaya pendidikan di tahun ketiga kurang lebih 17.192.000. Nah, ini baru perkiraan aja ya teman-teman. Selebihnya itu bisa kurang atau bisa lebih. Nah, untuk Alzain juga sama karena di sini kan Alzain baru 2 tahun. Kemungkinan masuk SD insyaallah tahun 2027 yang jaraknya kurang lebih 5 tahun. Aku mau bikin kolom kayak di atas ya teman-teman. Cuman yang ini sampai tahun kelima. Nah, di tahun 1-3 sama kayak di atas. Terus untuk tahun 4 dan 5-nya sama ya teman-teman, inflasinya naik 15%. Sebenarnya sih punya anak yang jaraknya nggak terlalu jauh gitu ya. Ini harus benar-benar diperhatiin juga buat biaya pendidikan. Biar nggak yang nantinya bentrok terus pusing sendiri gitu. Jadi ya aku harus mempersiapkannya sedini mungkin. Mau nggak mau harus belajar, mau nggak mau harus bisa. Karena ya itu tadi ya, belajar untuk tidak mau menyusahkan orang lain. Dan selagi kita masih bisa berusaha, kenapa enggak gitu loh. Selagi kita masih diberi umur, kesempatan, maksimalkan apa yang kita bisa saat ini untuk masa depannya anak-anak. Nah, tapi aku masih berunding ya sama suami, apakah nanti Alzea sama Alzain mau dimasukin ke sekolah IT, itu gimana nanti. Ini baru perkiraan aja dan ngelihat sikon kedepannya itu seperti apa. Karena kita kan gak tahu ya teman-teman kedepannya tuh bakal kayak gimana gitu. Yang penting kita niat dulu aja, usaha dulu aja gitu loh. Nah, sama kayak menabung rumah, di sini juga aku mau sharing ke teman-teman. Ada 2 perbandingan ya, menabung emas atau menabung dengan uang. Dan sekali lagi di sini aku ingetin ke teman-teman, ini aku pakai emasnya yang logam mulia ya teman-teman, bukan emas yang suka dipakai. Karena kalau LM ini nilai jualnya lebih tinggi ya, apalagi kalau untuk jangka panjang. Jadi cocok banget ya untuk menabung pendidikan anak, untuk menabung beli rumah. Nah, ini aku mau hitung perhitungan sinking funds logam mulia. Untuk Alzea ini 13 juta dibagi 3 tahun atau sama dengan 36 bulan. Jadi 1 bulannya harus save 362.000. Nah, untuk Alzain karena jangka waktunya 5 tahun atau sama kayak 60 bulan, ini berarti 1 bulannya harus save 216.000. Nah, seperti biasa ini aku bikin kolom dulu. Aku mau bikin 4 kolom, yang 1 kolomnya ini sama kayak 12 bulan atau 1 tahun selama 4 tahun ya teman-teman, karena setelah dihitung itu kurang lebih 1 bulannya kita harus save logam mulia sebesar setengah gram. Jadi aku bikin lebih cepet ya teman-teman, sampai 4 tahun karena di tahun terakhir itu aku mau save 1 gram. Jadi disekaligusin gitu loh teman-teman. Aduh maaf ya, itu aku salah tulis di kolom keempat, itu harusnya 1 gram. Nah, ini aku bikin sampai 12 baris atau 12 bulan. Nah, nanti seperti biasa kalau mau save setengah gram di bulan pertama itu tinggal coret aja yang angka 1. Di bulan kedua coret angka 2 dan seterusnya ya teman-teman. Nah, kalau dengan logam mulia tuh enaknya seperti ini ya, kita fokusnya dengan gramnya aja gitu, nggak dengan nominalnya. Karena kalau dengan uang itu pasti ada inflasi ya, kalau emas itu nilainya tetap. Nah, sebenarnya sih ini cara menabungnya bebas ya teman-teman, gimana nyamannya kita aja. Kalau misalkan kita pengen nabung dengan uang beberapa bulan dulu gitu, misalkan bulan 1 sama bulan 2 kita nabungnya uang, nah itu kan udah terkumpul 2 bulan itu kita udah bisa beli emas yang 1 gram. Nah, jadi jatuhnya biar gak kagok gitu ya, setiap bulan kita beli emas yang setengah gram. Jadi kita kumpulin dulu uangnya, itu gak masalah ya teman-teman. Nah, terus rajin-rajin juga cek harga nih. Kalau misalkan harganya lagi lumayan turun, nah manfaatkan untuk kita beli emasnya.
Ya jadi kan lumayan ya teman-teman, untuk harga belinya nggak terlalu besar dari harga biasanya gitu. Nah sekarang aku juga mau bikin perhitungan untuk menabung uang. Di sini seperti biasa ada inflasi ya teman-teman, inflasinya yang udah tadi aku bikin ya di 15%. Jadi untuk Alzea itu 17.192.000 dibagi 3 tahun atau sama dengan 36 bulan. Jadi kurang lebih 1 bulannya harus save 478.000 ditambah yang Alzain. 1 bulannya harus save 378.950. Jadi totalnya di 867.000 selama 3 tahun. Nah untuk di tahun 4 dan 5 nya itu tinggal nerusin sisanya gitu, yaitu kurang lebih di 378.950. Sebenarnya bisa aja ya teman-teman kayak di Logam Mulia tadi tahun 4 dan 5 digabungin gitu, jadi sekitar 1 bulannya harus save 600 ribuan. Ini tergantung budget kita aja sih. Terus kalau nabung flat juga bisa ya teman-teman, ini jatuhnya di sekitar 650.000 buat 1 bulannya gitu. Nah sebenarnya ini balik lagi ke kitanya ya teman-teman. Kalau kita nyamannya nabung di Logam Mulia biar bebas dari inflasi, nah aku saranin sih di nabung di LM lebih mudah ya untuk dana pendidikan, apalagi untuk jangka waktu yang panjang gitu. Kayak misalkan nanti nih kalau anak-anak udah masuk SD, otomatis kan kita harus nabung lagi untuk pendidikan selanjutnya. Terus kita juga nggak tahu ya kedepannya itu bakal kayak gimana. Apakah Allah nanti akan kasih kepercayaan lagi untuk punya anak-anak lagi. Nah jadi persiapkan sedini mungkin dana pendidikan biar nanti kedepannya tuh kita nggak repot dan nggak pusing sendiri ya teman-teman. Insya Allah kalau kita udah diberikan kepercayaan, Allah pasti kasih jalan, kasih kemudahan, kasih rezeki dari mana aja gitu loh. Nah ini aku salin dulu semuanya ya teman-teman, aku tulisin. Lumayan sih ini nulisnya agak pegel. Sebenarnya ini buat acuan diri aku sendiri sih ya teman-teman, karena aku dan suami tuh selalu ngomongin gimana masa depan gitu, mimpi-mimpi kita. Salah satunya itu ya yang bikin aku sampai saat ini masih semangat gitu untuk berusaha, untuk qanaah gitu ya. Meskipun kita nggak tahu gitu ke depannya itu kita mau sampai kapan, umur kita sampai kapan itu nggak ada yang tahu ya teman-teman. Tapi setidaknya kita disarankan untuk menjaga gitu, untuk berusaha dan mempersiapkannya gitu loh teman-teman. Jangan sampai nanti kita pusing sendiri terus cari pinjaman sana sini, terus nanti bakal ada dampak-dampak yang lainnya juga gitu untuk anak-anak kita. So ya kita sebagai orang tua harus open minded ya untuk pendidikan anak-anak kita nanti. Jadi ya harus tetap semangat. Nah ini aku mau ngecek sinking funds karena kemarin aku tuh habis servis mobil ya teman-teman. Nanti mungkin aku bakal share di video selanjutnya. Tuh lihat uang untuk dana darurat aku habis, aku pakai buat servis kemarin. Ya disyukuri aja ya teman-teman. Nah ini untuk tabungan TK Alzea sama Alzain, aku udah mulai ya beberapa bulan kemarin. Alhamdulillah udah sedikit terkumpul. Pokoknya ya semangat terus buat teman-teman semua, khususnya yang lagi menabung, berusaha, investasi. Mudah-mudahan dilancarin semua hajatnya, amin. Nah buat teman-teman yang keuangannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, gak usah berkecil hati ya teman-teman. Terus semangat, positive thinking. Gak ada yang gak mungkin gitu, karena aku juga sama loh. Dulu aku harus bisa mengatur uang yang sangat cukup itu gitu untuk kehidupan aku, dan alhamdulillah sekarang ada impact positifnya ya teman-teman. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you in 115 episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.